Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana yassir lana umurana wa umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adamana bi ulumi wa barakati wa nafahati wa madati wa karamati bidayni amin. Faslun fil qasmi wan nushuzi. Yajibu qasmun li zawjatin in bata 'inda ba'dihinna bi qur'atin aw ghairiha wa yalzamuhu qasmun liman baqiya minhunna walau qama bihinna 'udhrun kamaradin wa haydin wa tusannu taswiyatu bainahunna fi sa'iri anwa'il istimta'i wa la yu'akhadhu bi mailil qalbi ila ba'dihinna wa alla yu'attilahunna bi ayyabita 'indahunna wa la qasma baina ima'in wa la ima'in wa zawjatin wa yajibu 'ala az-zawjaini ay yata'ashara bil ma'rufi bi ay yamtani'a kullun amma yakrahuhu sahibuhu wa yu'addi ilayhi haqqahu ma'ridha wa talaqatil wajhi min ghairi ay yuhwijahu ila mu'natin wa kulfatin fi dhalik ghaira mu'taddatin an wat'i syubhatin litahrimil khalwati biha wa saghiratin la tutiqul wat'a wa nashizatin ay kharijatin an ta'atihi bi an takhruja min ghairi idnihi min manzilihi aw tamna'ahu min at-tamattu'i biha aw taghliqal baba fi wajhihi walau majnunatan wa ghayra musafiratin wahdaha lihajatiha walau biidnihi fala qasma lahunna kama la nafaqata lahunna. Faslun, khabar dari mubtada yang ditakdir atau yang dibuang takdir hadza. Hukum khabar rafa tanda rafa'nya dhammah karena isim mufrad. Hukum isim mufrad maklum. Fi huruf jar, tugasnya menjarkan isim saja. Al-qasmi majrur dengan sebab jar, tanda jarnya kasrah karena isim mufrad. Hukum isim mufrad ma'lum. Waw huruf ataf. An-nushuzi ma'tuf, dia ma'tuf alainya al-qasmi, dia ataf kepada kalimat yang berhukum khafat, maka khafat la ya, tanda khafatnya kasrah karena isim mufrad. Hukum isim mufrad ma'lum. Yajibu fil mudhari, hukum fil mudhari rafa, tanda rafa'nya dhammah karena sahih akhir. Hukum fi'il mudhari sahih akhir, dia rafa dengan dhammah, dinasab dengan fathah, dijazam dengan sukun. Tugasnya merafa fa'il saja. Qasmun fa'il, hukum fa'il rafa, tanda rafa'nya dhammah karena isim mufrad. Hukum isim mufrad ma'lum. Li huruf jar, tugasnya menjarkan isim saja. Zaujatin majrur dengan sebab jar, tanda jarnya kasrah karena jamak muannas salim. Hukum jamak muannas salim dirafa dengan dhammah, dinasab dengan kasrah, dijar dengan kasrah. In syartiyah. Bata fi'il madhi dibina di atas fathah selagi tidak bersambung dengan waw dhamir jamak dan dhamir rafa'nya tak berbaris. Tugasnya merafa fa'il saja. Fa'ilnya dhamir dalam takdir huwa. Indah zaraf ba'di mazruf. Hukum mazruf khafat, tanda khafatnya kasrah karena isim mufrad. Hukum isim mufrad ma'lum. Ba'di mudhaf, hinna isim dhamir dibina di atas fathah pada mahal jar sebagai mudhaf ilaih. Di huruf jar, tugasnya menjarkan isim saja. Qur'atin majrur dengan sebab jar, tanda jarnya kasrah karena isim mufrad. Hukum isim mufrad ma'lum. Au ataf ghairi ma'tuf alaih qur'atin
dia ataf kepada kalimat yang berhukum khafat, maka khafatlah ia, tanda khafatnya kasrah karena isim mufrad. Hukum isim mufrad maklum. Ghairi mudhaf, ha isim dhamir dibina di atas sukun pada mahal jar sebagai mudhaf ilaih. Fa tafriq, yalzamu fi'il mudhari, hukum fi'il mudhari rafa karena sahih akhir. Hukum fi'il mudhari rafa, tanda rafanya dhammah karena fi'il mudhari sahih akhir. Hukum fi'il mudhari sahih akhir di rafa dengan dhammah, dinasab dengan fathah, dijazam dengan sukun. Tugasnya marafa fa'il munasab maf'ul. Hu isim dhamir dibina di atas dhammah pada mahal nasab sebagai maf'ul bih. Qasmun fa'il, hukum fa'il rafa, tanda rafanya dhammah karena isim mufrad, hukum isim mufrad ma'lum. Li huruf jar, tugasnya menjarkan isim saja. Man isim mausul, isim mausul dibina di atas sukun pada mahal jar sebagai majrur bagi li. Bakia dibina di atas fathah, selagi tidak bersama dengan dhamir jamak dan dhamir rafa'nya berbaris. Tugasnya marafa' fa'il saja. Fa'ilnya dhamir dalam takdir huwa. Min huruf jar, tugasnya menjarkan isim saja. Hunna isim dhamir dibina di atas fathah pada mahal jar sebagai majrur. Waw goyah, lau walau goyah. Qoma fi madhi dibina di atas fathah selagi tidak bersambung dengan waw dhamir jamak dan dhamir rafa' nyata berbaris. Tugasnya marafa' fa'il saja. Bi huruf jar, tugasnya menjarkan isim saja. Hinna isim dhamir dibina di atas fathah pada mahal jar sebagai majrur. Udzurun fa'il, hukum fa'il rafa', tanda rafa'nya dhammah karena isim mufrad, hukum isim mufrad maklum. Kaf huruf jar, huruf tasbih, huruf jar. Maradin majrur dengan sebab jar, tanda jarnya kasrah karena isim mufrad, hukum isim mufrad maklum. Waw ataf haydin ma'tuf alainya maradin, diataf pada kalimat yang berhukum khafat, maka khafatlah ia, tanda khafatnya kasrah karena isim mufrad. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil qasmi, fasal tentang membagi malam. Penusuzi dan nusuz, dua hal yang dibahas di sini dalam kehidupan berumah tangga. Satu bagi malam, yang kedua nusuz. Yajibu qasmun, wajib hukumnya membagi malam. Zaujatin, bagi beberapa istri. In bata, jika bermalam ia seseorang. Inda ba'dihinna, di sisi sebagian mereka. Bagaimana cara membagi malamnya? Biqur'atin, yang cara undian. Awiriha, atau selainnya undian. Di sini disebutkan syarat wajib membagi malam kalau dia bermalam di salah satu istrinya. Tapi kalau dia tidak bermalam di salah satu istrinya, maka hukum bagi malam tidak wajib. Misalnya dia punya rumah sendiri juga, istri pertamanya di rumah, istri keduanya di rumah, istri ketiganya di rumah, di keempatnya ada rumah, dan dia punya rumah sendiri. Maka ketika dia tidur malam di rumah dia sendiri, gak pernah dia tidur di rumah istrinya, maka membagi malam bagi laki-laki ini hukumnya tidak wajib. Tapi apabila dia sudah bermalam di salah satu yang empat tersebut, maka dia mesti bermalam di tiga yang lainnya.
Caranya bagaimana terserah, baik pakai undian, malam besoknya siapa diundi, malam besoknya siapa diundi lagi. Yang diundi tentu yang masih ada jatahnya, yang sudah lewat nggak diundi lagi. Kalau lewat diundi lagi, ada kemungkinan dia terdapat 2 jatah 2 kali. Itu cara pertama. Atau cara yang lainnya cara yang lainnya itu musyawarah. Musyawarahnya bagaimana? Hari Sabtu malam 1 di rumah fulan, malam Ahad, malam Selasa, malam Rabu. Kenapa hanya sampai malam Rabu? Karena Kamis malam itu dia di markas, Jumat malam dia keluar, Sabtu malam mulai lagi, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dia di masjid. Nah, 3 malam di rumah Allah, 4 malam di rumah istrinya. Berdasarkan musyawarah juga boleh. Fayalzamu, maka wajib akannya seseorang qasmun, oleh membagi malam, liman bagia, bagi orang-orang yang masih tersisa, minhunna, darinya istri. Kalau dia bermalam pada istri yang pertama, kemudian istri kedua, maka masih tersisa 2 lagi. Kalau istrinya 4, maka dia wajib bermalam di istri ketiga dan istri keempat. Kalau sudah selesai mau dilanjutkan urutannya, boleh lagi 1, 2, 3, 4. Kalau mau di absen dulu, mau di masjid dulu, mushola dulu, juga nggak ada masalah. Tapi asal dimulai di salah satu, maka wajib disempurnakan pada yang lain. Walau koma bihinna uzrun, walaupun berdiri, artinya terjadi dinya mereka istri oleh uzur, seperti sakit dan haid. Istri pertama sakit, istri kedua haid, istri ketiga keempat suci, maka bagi malam tetap diurutan 1, 2, 3, 4. Gak boleh dia nggak bermalam di istri pertama karena alasan sakit, dia tidak bermalam di istri kedua karena alasan haid, dia hanya bagi 3, 4, 3, 4 saja. Hukumnya nggak boleh. Istri pertama tetap dia wajib bagi 1 malam walaupun istrinya sakit. Istri kedua dia tetap tidur itu semalam walaupun dalam keadaan haid. Istri ketiga, keempat juga 1 malam. Fatusannat taswiyatu bihinna, dan disunahkan menyamakan bainahunna, di antaranya istri-istri, bisa iri anwa'il istimta', pada seluruh berbagai macam istimta'. Membagi malam wajib, tapi istimta' itu disamakan sunnah. Sunnah disamakan. Tidak wajib menyamakan istimta', hanya disunahkan saja. Apakah itu wata atau selain wata. Di istri pertama dia bermalam, dia istirahat tidur. Istri kedua dia bermalam, dia istirahat tidur. Istri ketiga dia bermalam, dia berhubungan. Istri keempat dia malam, dia berhubungan. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Makruh. Nah, kenapa makruh? Karena istri pertama keduanya dikosongin. Nah, sunnahnya itu adalah di si A, si B, si C, si D itu disamain istimta'nya. Tapi kalau tidur malam wajib menyamakan istimta', sunnah. Wala yu'akhadhu, dan tidak dihukum ya seseorang bimailil qalbi, dengan kecenderungan hati, ila ba'diha, kepada sebahagian, ila ba'dihinna, kepada sebagiannya istri. Nah, bagi malam sudah rata alhamdulillah, istimta' juga rata alhamdulillah. Cuman hati ini nggak bisa dipaksakan. Dia tetap lebih cinta kepada si fulana dari salah satu yang 4 tersebut. Maka
hukumnya tidak haram. Maka Allah berkatakan dalam Al-Quran, lan ta'dilu wala ta'dilu bainan nisa'i walau harastu. Kalian tidak akan mampu untuk berbuat adil di antara wanita walaupun kalian berambisi, kalian berusaha maksimal. Nah, ayat ini yang dipakai oleh orang anti poligami. Walan ta'dilu bainan nisa, kalian enggak akan mampu berlaku adil, enggak akan mampu kata Allah. Nah, bahasa tidak akan mampu di sini adalah mampu di segi cinta. Nah, untukmu 25, untukmu 25, untukmu 25 juga, kamu juga 25. Itu uang 100.000 bisa dibagi satu orang 25. Tapi untuk cinta nggak bisa. Tapi jujur dalam hal ini, man ahabun nasi ilaik, siapakah orang yang paling kamu cintai? Aisyah. Nabi bilang Aisyah. Wa minar rijal, dari kalangan laki-laki, abuha, ayahnya. Jadi melebihi kecenderungan cinta kepada salah satu istrinya, itu hukumnya tidak wajib disamakan. Dan hukumnya tidak haram kalau ada cintanya berlebih kepada salah satunya. Dan itu luar daripada kemampuan manusiawi. Yang wajib rata itu adalah bagi malam. Sementara istimta sendiri, karena itu adalah dasarnya adalah mahabbah, dasarnya adalah nafsu, maka itu juga nggak bisa disamakan dan tidak wajib, tapi seharusnya bisa disunahkan. Nah, wa'alla, dan disunahkan juga bahwa tidak mengosongkan ia seseorang akan mereka istri bi'ayyabita, dengan bahwa bermalam dia seseorang indahunna, di sisi mereka. Sunahnya jangan sampai istrinya itu dibuat menganggur. Nah, menganggur artinya di istrinya 4, alhamdulillah, wabihi tutimul salihat, tapi dia di surau suluk. Selesai suluk 40 hari, keluar 4 bulan. Selesai keluar 4 bulan, khidmat di markas Nizamuddin. Pulang di situ khidmat markas Kebun Jeruk. Pas di situ khidmat markas Padang. Pas itu khidmat Halaqah. Pas itu safari dakwah. Pas itu persiapan istimak, mendirikan tenda. Pulang itu sambung 4 bulan lagi tahun kedua. Istrinya nganggur di rumah, itu hukumnya makruh. Nah, makruh hukumnya. Kalau sampai terjadi 4 bulan saja, 4 bulan atau 6 bulan, maka istrinya bisa melapor ke pengadilan untuk hal ini. Lapor ke pengadilan. Wala qasama baina ima'in, tidak ada membagi malam, tidak ada jenis bagi malam, artinya tidak ada kewajiban bagi malam antara budak-budak. Kalau dia memiliki beberapa orang budak wanita dan dia telah menggawili budak tersebut, mungkin ada 5 budak wanitanya sudah digawili semua, maka tidak wajib membagi malam di antara budak-budak itu. Dan juga tidak wajib membagi malam antara budak-budak dan istrinya. Kalau sekira seorang sayyid, dia selalu bermalam di rumah istrinya, di samping istrinya, dan dia punya budak wanita, maka untuk membagi malam bersama budak wanita itu hukumnya tidak wajib.
dia boleh menggauli budaknya, budak wanitanya kapan saja, tapi untuk bermalam dia boleh juga hanya bermalam di rumah istrinya saja. Nah, yang wajib bagi malam itu kalau semua istrinya itu, kalau semuanya itu adalah istrinya. Walaupun istrinya itu budak. Nah, beda kalau dia punya istri, orang merdeka punya istri budak. Maka membagi malam antara istri yang merdeka dan istri yang budak tetap wajib. Yang kita bahas di sini adalah istrinya sama budak miliknya. Itu yang enggak wajib dibagi. Wajibu 'ala zawjaini, wajib di atas pasang suami istri an yata'asyara, bahwa bergaul kedua-duanya dengan cara ma'ruf. Ayyata'asyara, bahwa bergaul kedua-duanya dengan cara ma'ruf. Sementara dalam ta'liq nikah, perjanjian hanya kepada suami, saya fulan bin fulan, berjanji akan mempergauli istri saya secara ma'ruf, yang kurung baik. Nah, sebetulnya bukan hanya suami yang diperintahkan mempergauli istrinya secara baik, tapi juga istri diperintahkan mempergauli suaminya secara baik. Apa maksud mempergauli secara baik atau pergaulan yang baik? Bi ayyam tani'a kullun, dengan bahwa menahan diri oleh masing-masing. Bi ayyam tani'a kullun, yang bahwa menahan diri oleh masing-masing amma yakrahu sahibuh, dari sesuatu yang tidak menyenangi oleh pasangannya, dari sesuatu yang tidak menyukai oleh pasangannya. Itu makna ma'ruf pertama. Tidak melakukan perkara-perkara yang pasangannya enggak senang, bahkan tetap berpakaian sekalipun. Apabila seorang istri tidak senang dengan warna pakaian suaminya, suaminya sebaiknya melepaskan warna itu. Beda halnya kalau berkaitan dengan agama, itu nggak ada toleransi di situ. Seorang istri tidak senang melihat suaminya berpakaian serba putih ketika hari Jumat, karena dia seperti mayat saja. Maka dalam hal ini suaminya tetap berpakaian putih, karena di sana ada sunnah Nabi. Tapi apabila si istri nggak senang dengan warna hitam, lalu sebaiknya suaminya mengikutinya untuk tidak memakai warna hitam. Itu makna yakrahu sahibah, yakrahu sahibuhu. Itu juga dalam hal makanan, itu juga dalam hal tempat tinggal, itu juga dalam hal-hal yang lainnya, bersikap. Wa yu'addiya, dengan bahwa menunaikan ia masing-masing ilaihi, kepadanya pasangan, haqqahu, akan haknya pasangan, beserta ridha, menunaikan hak pasangan dengan ridha, dengan rela. Wa talaqatil wajh, dan manis muka, min ghairi, dari tanpa ayyuhwijahu ila mu'unah, bahwa memerlukan ia akannya menunaikan hak kepada biaya dan kepada memberatkan diri dalam hal demikian. Jadi menunaikan hak pasangan masing-masing dengan penuh keridhaan dan penuh kesenangan, kemudian bermanis muka. Ketika suami minta minuman, maka dibuatkan minumannya dia manis muka, lebih manis lagi mukanya daripada minuman yang dibuat, dan sampai mukanya itu masam, hingga ikut teh manis jadi masam. Maka ketika seorang istri menghidangkan makanan yang cemberut, yang bermasam muka, apalagi ditambah dengan kata-kata,
maka hal ini tidak termasuk muasyarah bil ma'ruf. Jika seorang suami memberikan uang belanja yang cemberut, nih hemat dikit lah, susah cari uang sekarang, manting-manting tulang tadi luar, enak aja habisin. Oh, itu memang menyakitkan. Nah, sakitnya tuh di sini. Nah, di kepala. Nah, jadi semuanya memberikan haknya karena lillah. Kamu kan sadar di situ kan perintah Allah. Di situ kamu dapatkan pahala. Wa fi zaujatik. Makanan yang kamu suapkan kepada mulut istrimu itu ada pahala. Maka harus dengan ridha, dengan manis muka, jangan bermasak. Nah, selama sesuatu itu enggak perlu kepada biaya, selama sesuatu itu enggak perlu kepada memberatkan diri. Tapi kalau biayanya besar, lalu istrinya cemberut, suaminya cemberut, itu wajar. Kalau biayanya besar, kalau perlu memaksa-maksakan diri, ini perkara yang biasa-biasa, yang ringan-ringan. Kemudian mansub istisna ghaira mu'taddatin. Ghaira mu'taddatin, istri yang bukan dalam masa iddah. Istri yang bukan dalam masa iddah dari watak syubhat. Kenapa istri itu bukan dalam masa iddah? Karena kalau istri dalam masa iddah itu enggak boleh ditunaikan hak. Kenapa? Karena haram berkhalwat dengannya. Haram hukumnya berkhalwat dengannya. Istri dia digauli oleh orang lain. Istri dia digauli oleh orang lain. Kenapa digauli? Karena subhat, bukan karena zina. Kalau karena zina dirajam. Ini karena berkhalwat, karena subhat. Itulah resiko tinggal di rumah berdampingan, rumah peta. Jadi salah masuk dia, kali matanya, pulang lembur kerja, sampai di rumah jam 2, lampu mati, hujan lebat, tuk tutup pintu, bilang bukain pintu, capek nih. Istrinya itu pun bukan pintu, bukan istri orang, bukan pintu. Si wanita menganggap yang pulang suaminya, bukanlah pintu. Si suami menganggap itulah rumah istrinya. Lepas pagi terjadi hubungan tuh, nggak jelas tuh kapan mimpi atau mana. Pas bangun pagi di rumah tetangga. Di rumah tetangga. Astagfirullah. Kenapa kamu bukan saya pintu? Ya, saya kira kamu suami saya. Kenapa masuk ke rumah saya? Saya kira ini rumah saya. Kata tetangga, apa itu bising-bising di sebelah? Dilihat. Apa kok masuk ke rumah saya pulang? Innalillah. Kira nggak pulang tadi malam lembur. Lembur sampai jam 2 saja, saya pulang. Saking ngantuknya nggak tahu pintu rumah yang mana. Hati itu Ismail. Maka harus pakai sensor di pintu tuh. Nah, ketika lewat di situ, kalau sensornya bunyi berarti orang lain. Kalau sensornya nggak bunyi, nggak orang lain. Itu seperti di kedai sabun. Nah, sensornya. Akhirnya kalau terjadi watak subhat, apa yang dilakukan oleh suami ini? Wanita ini dalam masa iddah, maka suami ini nggak boleh dekat-dekat sama istrinya. Dibiarkan suami istrinya itu menjalani masa iddah 3 kali suci. Nah, di masa itu suami boleh keluar 4 bulan.
Nah, mbak pulang ke rumah. Kenapa? Kan istri kamu? Iya. Tapi dalam masa itu saya haram berkhalwat dengannya. Haram berkhalwat. Maka nggak boleh berkhalwat. Karena dia adalah istri kita dalam iddah orang lain. Nah, itu syaratnya. Jadi bahasa-bahasa yang kita bahas tadi, wajib membagi malam, sunnah istimta, ngosong ke rumah, itu syaratnya istrinya tidak dalam masa menjalani iddah. Kemudian juga bukan sawirah, wanita kecil yang tidak mampu watak. Wanita kecil yang tidak mampu watak, ini nggak wajib disamaratakan, nggak wajib bagi malam nih. Tidak wajib bagi malam. Maka dia boleh pada istri yang 3 yang lainnya. Yang satu ini dibiarin dulu sampai balik. Gak wajib bagi malam. Kemudian juga tidak wajib bagi malam yang nusus, nasizati, yang nusus. Apa itu nusus? Kharijatin an ta'atih, wanita yang keluar dari ketaatannya suami. Wanita yang sudah keluar dari ketaatannya suami. Mana contohnya wanita dianggap keluar dari taat suami? Bi an takhruja bi ghairi iznihi min manzilihi, dengan bahwa keluar ia wanita tanpa izin suami dari rumahnya suami. Ini wanita nusus. Kalau keluar rumah nggak izin sama suami, saya keluar untuk menjajakan makanan kok tetap harus izin. Saya keluar untuk mengantarkan anak ke sekolah harus izin. Izinnya itu boleh izin mutlak, boleh izin per hari. Nah, kalau per hari ribet juga urusannya. Nah, mendingan izinnya umum. Untuk apa saja istrinya boleh keluar rumah, disepakati dulu. Dan jarak sejauh mana saja istrinya boleh keluar rumah. Kalau dikatakan boleh keluar rumah kalau untuk kepentingan rumah tangga, minyak goreng, garam, ngantarin anak dan sebagainya. Yang kedua, jaraknya hanya di diameter 3 kilometer, hanya di areal 3 km di rumah. Kalau udah ada hal seperti itu, maka nggak perlu izin lagi berulang-ulang. Tapi kalau dia keluar lebih daripada jarak 3 km, maka dia dianggap nusus. Apabila dia keluar bukan untuk kepentingan rumah tangga, misalnya dia menjenguk kawannya, ikut arisan dan sebagainya, maka dia dianggap nusus. Atau nususnya adalah bi an tamna'ahu au tamna'ahu minat tamattu'i biha, bahwa menghalang ia istri akannya suami dari tamattu' dengannya suami, dengannya istri. Si istri menghalang suaminya dari tamattu' dengannya istri. Masya Allah. Ini problem-problem yang terjadi dalam kehidupan. Hal ini terjadi. Si fulan pernah melaporkan hal seperti ini. Nah, kata bapak fulan itu bagaimana tuh Ustaz? Nah, istri saya nggak mau lagi. Katanya dah tua begini, itu saja dari dulu. Insyaallah. Maka istrinya itu nusus namanya. Istri itu dianggap nusus. Nah, dia nggak wajib kasih nafkah lagi. Beda memang usia wanita dan usia laki-laki. Wanita mungkin usia 50-an,
55, 60-an pagi dan 60-an. Nah, itu sudah masanya tidak lagi botak. Sementara laki-laki usia 60-70 tahun itu masih 80 tahun mungkin ada juga, mungkin nggak tahu kita. Maka kewajiban sebagai istri harus dia melayani suaminya. Ketika tidak, maka dia dianggap nusyuz. Atau taghliqal baba fi wajhihi, dia banting pintu di depan mukanya suami. Di sini kan mengunci, dia mengunci pintu di depan mukanya suami. Ketika dia masuk rumah, ternyata dulu istrinya masuk rumah. Istrinya masuk rumah, kemudian suaminya masuk rumah. Orang kalau ada belakang kita ada orang masuk rumah, kita tutup pintunya. Nggak tutup pintu, biarin aja ada yang masuk. Tutup pintu yang belakangan. Ini si istrinya ini, karena dia merasa berjasa membukakan pintu untuk dirinya, dan dia tidak mau membukakan pintu untuk suaminya. Ketika dia nyampe dalam rumah, dia tutup pintu dulu, dia suaminya buka lagi. Ada suaminya di belakang dia itu. Bayang. Berarti si istri sudah menutup pintu, pas suaminya di depan pintu. Itu maknanya menutup pintu, mengunci pintu di mukanya suami. Walaupun ada ya istri itu gila, karena faktor gila dia berbuat demikian, tetap namanya nusyuz. Kemudian istri yang wajib dibagi malam itu adalah istri yang tidak musafir, sendiriannya istri, karena hajatnya istri, walaupun dengan izinnya suami. Jadi istri yang tidak dapat jatah malam dan istri yang wajib dibagi jatah malam adalah istri yang tidak musafir, sendiriannya istri, untuk hajatnya istri, walaupun dengan izin suami. Kalau sekiranya wanita, seorang istri, dia keluar rumah, melakukan safar untuk kepentingan dia sendiri, dia pergi umroh, dia pergi arisan, dia pergi majlis takliman, kemudian diizin sama suaminya, suaminya mengizinkan, karena dia berangkat sama anak laki-lakinya, atau dia berangkat dengan perempuan, sesama perempuan dan jumlah yang banyak, maka si suami hanya wajib menggilir istrinya yang di kampung saja. Kalau ada putaran itu 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 kali putaran baru pulang istrinya yang musafir ini, maka suami tidak wajib bayar ganti kekurangan yang ada sama istri yang pergi. Kenapa? Karena istri itu pergi sendirian karena hajat dia juga. Kecuali kalau istri itu pergi untuk hajat rumah tangga, kecuali istri itu pergi untuk hajat suami, dia keluar beliin obat suaminya, melakukan perjalanan 2 hari 2 malam untuk carikan obat suaminya. Maka ketika pulang, kalaulah terputar 2 malam untuk istri yang lain yang tinggal di kampung, istri yang pergi ini mesti diqadha. Kenapa diqadha? Karena dia safar bukan untuk hajatnya, dia safar untuk hajat suaminya. Nah, fala qasma lahunna, maka tidak ada pembagian malam bagi mereka tadi. Mereka yang mana? Perempuan dalam Saidah. Nah, yang musta'iddah, yang mu'taddah, yang kedua yang nusyuz, yang ketiga yang kecil, yang keempat yang musafirah, yang kelima itu sudah 4 saja. Hah?
yang menutup pintu. Apa? Nutup pintu itu contoh nusus. Nah, contoh nusus itu keluar rumah tanpa izin, melarang suaminya tamatu, mengunci pintu, itu nusus. Jadi kategorinya 4. Pertama, wanita yang sedang menjalani iddah tidak wajib dibagi malam. Yang kedua, wanita atau istri yang masih kecil. Yang ketiga, yang nusus. Yang keempat, musafir untuk kepentingannya. Maka tidak ada jatah malam bagi mereka, sebagaimana tidak ada jatah nafkah bagi mereka. Sebagaimana tidak ada jatah nafkah bagi mereka. Kata seorang istri, saya izin mau pulang kampung, mau pergi ke kampung orang tua. Ngapain kamu kampung orang tua? Saya mengobati orang tua sedang sakit. Nah, selama di kampung itu makannya suami nggak wajib. Bang, mana uang jajan bulan nih? Minta sama bapakmu. Sama bapak saya, kan kamu di kampung sama bapakmu, kamu di kampung sama ibumu, kamu kan pulang untuk keperluan orang tuamu. Syukur-syukur saya izinin. Kalau nggak saya izinin, nggak bisa kamu pulang. Jadi saya izinin kamu pulang marah orang tuamu. Berapa kamu mau izin? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 3 tahun? Sampai orang tua meninggal, bang, ya silakan. Akhirnya setahun dia ngurus orang tuanya. Lalu orang tuanya meninggal. Nah, makan selama setahun ini siapa nanggung? Orang tuanya, dirinya sendiri, bukan suaminya. Kenapa? Dia adalah musafirah, wanita yang meninggalkan suami karena hajat wanita tersebut. Baron qala Azra'iyu, berkatalah Imam Azra'i naqlan, karena mengutip dari kitab Tajzi'atir Rawiyani. Nama kitab itu apa kutipannya? Walau zahara zinaha hullalahu man'u qasmiha wa hukukiha litaftadiya minhu. Jikalau terbukti berzinanya istri, terbukti istrinya selingkuh, terbukti istrinya berzina dengan laki-laki lain, niscaya halal baginya sang suami menghalang jatah malamnya istri dan menghalang hak-haknya istri. Jatah malam enggak diberikan, nafkah enggak diberikan, pelayanan enggak diberikan, khidmat enggak diberikan. Ketika istri dia yang berzina itu nelpon minta diantarkan ke bidan, dicuekin, kemudian enggak didatang-datangi ke rumah, dibiarin aja begitu, digantung ndak batali. Nah, apa gunanya dia buat begitu? Litaftadiya minhu, supaya menebus ia istri darinya suami, supaya si istri ini minta cerai kepada suaminya dengan bayaran. Nah, maka perlakuan seperti itu dibolehkan bagi suami. Kenapa dibolehkan? Karena yang merusak itu adalah istrinya sendiri. Mu'asharah bil ma'ruf itu rusak gara-gara istrinya. Seorang suami kan berkewajiban menggauli istrinya. Kata suaminya, apa yang saya gauli daripada pakai oleh orang lain. Ya, jangankan hal yang sepribadi itu, sendok saja saya nggak mau. Sendok, piring, selesai seseorang makan, kita makan lagi piring situ, mau pakai sendok yang sama. Bahkan Buya Hamka saja pakai sendok yang udah dicuci pun tetap nggak mau.
Nah sekarang istrinya, suaminya biarkan saja. Lalu kenapa nggak kamu carikan kalau begitu? Kalau dicarikan rugi lah. Saya kemarin berapa nabung tuh, berapa tahun saya nabung untuk mahar dia. Dulu bapaknya sok pula minta mahar banyak-banyak. Saya perangnya naik begitu. Habis tabungan saya. Kalau saya talak aman lah dia. Dibuat bergantung nggak digantung tak bertali. Awal ndak baure katanya ndak bapucuk. Di gigi kumbang. Tujuannya apa? Supaya wanita ini datang pada suaminya, carikan saya akan kembalikan mahar. Nah itu tujuan dari suami. Apa hukumnya? Boleh. Nassa alaihi fil Penas ya Imam Syafi'i di atasnya perkara tersebut dalam kitab Al-Um, bahwa asahul qaulain, itulah pendapat yang kuat dari dua pendapat murid Imam Syafi'i. Intaha, habis ia perkataan Imam Azra'i, kutipan daripada Imam Ar-Ruyani. Berkata Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, wa huwa zahir, dianya zahir. Wa huwa zahir, dianya pendapat tadi itu zahir, jelas. In aroda, jika menginginkan ya suami, annahu yahillu lahu dzalika batinan, mu'aqabatan lahu litaltikhi firasyih. In aroda, jika bermaksud ya suami, annahu, sesungguhnya hal demikian, menggantung hendak batali, itu halal baginya suami, oleh demikian menterlantarkan batinan di batin. Secara batin halal, tapi secara hukum dunia tidak halal. Apa maksudnya? Apabila istri yang berzina ini lapor ke pengadilan, bahasanya dia sudah tidak digauli lagi oleh suaminya sekian tahun lamanya, lalu dia menggugat cerai, maka pengadilan wajib melayani hal itu. Wajib memanggil suaminya supaya dia menggauli istrinya atau menceraikannya. Kalau dia tidak mau melakukan salah satu dari dua perkara tersebut, maka pengadilan akan menjatuhkan talak kepada suami itu. Itu hukum duniawi. Tapi ke hukum batin boleh. Tapi niatnya yang tadi, mu'aqabatan lahu, sebagai bentuk hukuman baginya suami. Lahu laha. Mu'aqabatan laha, sebagai bentuk hukuman baginya istri. Kenapa istrinya itu dihukum? Litautikhi firasyih, karena telah mengotori ranjangnya suami. Karena telah mengotori ranjangnya suami. Kata istri itu, kami nggak buat di rumah, kami buat di hotel. Kami nggak buat di ranjang, kami buat di lantai. Maksud mengotori ranjang bukan ranjang di rumah, mengotori di mana mengotori diri si istri itu sendiri, maksudnya mengotori diri si istri itu sendiri. Kenapa istri itu sendiri dikatakan firash? Karena itulah bahasa istilah dalam hadis Nabi. Al-waladu lil firash, anak itu bagi si pemilik ranjang, artinya bagi suami. Walil akhiri al-hajaru, bagi penzina adalah batu. Amma fi zahir, adapun pada hukum zahir, fada'wahu 'alaiha dzalika ghairu maqbula, maka tuduhannya suami di atasnya istri akan demikian itu tidak boleh diterima di pengadilan. Tidak boleh dibenarkan di pengadilan. Tetap saja pengadilan akan memaksa suami ini untuk melakukan dua hal. Satu, menceraikan istrinya. Yang kedua, menggauli istrinya. Itu di pengadilan.
Jadi alasan pengen menghukum istri karena berzina itu tidak dibenarkan di pengadilan. Bal walau sabuta zinaha, bahkan walaupun sudah pasti berzinanya istri, la yajuzu lil qadhi, tidak boleh bagi qadhi ayyumakkinahu, bahwa membiarkan ia qadhi, bahwa memberikan peluang ia qadhi akannya suami dari demikian, fima yazhar, pada tempat yang jelas. Jadi qadhi apabila tahu hal itu dari masyarakatnya, maka qadhi tidak boleh membiarkan saja. Ini hukum boleh bagi individu, tapi bagi qadhi nggak boleh. Kenapa? Qadhi harus bertindak sesuai dengan maslahat umat, maslahat yang merata. Itu. Walahu al-zawji dukhulun fi laylin liwahidatin ala zawjatin ukhra li daruratin la li ghairiha kamaradiha al-mukhawwif walau zannan. Walahu, boleh baginya, artinya bagi suami, dukhulun, masuk, fi laylin, pada malam hari, berkunjung pada malam hari, liwahidatin, yang itu merupakan hak bagi satu istri, liwahidatin, yang merupakan hak bagi satu orang istri. Kemana maksudnya? Pada itu adalah hak istrinya yang lain, dia masuk atas istri yang lain, ala zaujatin ukhra, dia masuk jumpa pada istri yang lain, bukan pada istri yang istri itu punya jatah pada malam itu. Kenapa boleh? Li daruratin, karena darurat. La li ghairiha, tidak boleh karena selainnya darurat. Nah, dia mulai secara berurutan dari yang tua sampai ke yang muda. Maka malam pertama pada istri yang tua, malam kedua istri yang lumayan muda, istri yang ketiga muda lumayan, si keempat sangat muda, berurutan. Pas di istri keempat ini, pas di istri yang tua ini, dia minta izin sama istrinya, izin, mau kemana kamu? Kan jatah saya malam ini. Mau ke istri yang keempat situ. Nah, nggak boleh berkunjung malam-malam, jatah saya. Kata suami, obat jantung saya tinggal di situ. Nah, pergilah dia ke situ ambil obat jantung, kemudian harus balik malam itu juga. Itu namanya darurat. Tapi kalau jaketnya yang tinggal, nggak boleh ngambil malam-malam. Besok pagi ngambil. Sepatunya yang tinggal, kalau peci yang tinggal, nggak darurat itu nggak boleh. Nah, yang wajib, yang boleh keluar dari jatah istri yang jatahnya pergi jumpa istri yang lain, itu karena darurat saja. Mana contoh darurat? Lima radiha al-mukhawwif, seperti sakitnya istri yang ditemui, sakit yang mengkhawatirkan. Sakit yang mengkhawatirkan berakhir dengan kematian. Dhanan, walau dhanan, walaupun ada ia kekhawatiran, itu baru prasangka, baru dugaan. Walahu dukhulun fi naharin, boleh bagi si suami berkunjung pada siang hari karena hajat. Nah, kalau siang hari boleh jumpa semuanya, itu hajat. Pertama, hajatnya adalah memberikan nafkah hari itu. Ya Karim. Contohnya hajat adalah wati matain, meletakkan barang, al-akhzihi, atau mengambilnya barang, wa iyadatin, dan seperti menjenguk.
wa taslimi nafaqatin, menyerahkan nafkah, wa ta'arufi khabarin, untuk memastikan berita, untuk memastikan khabar, apakah sehat nggak sehat, ditemui, itu boleh siang hari. Bila itolatin, dengan tidak melamakan, fi mukthin, dalam menetap menurut uruf, sesuai dengan kadar hajat. Sesuai dengan kadar hajat. Ini yang Nabi lakukan. Nabi di pagi hari atau selesai sholat subuh, artinya selesai isyraq, duha, Nabi akan datangi rumah istri-istrinya, menanya apa yang kalian butuhkan hari ini. Nabi tanya satu persatu. Nah, kebetulan Nabi nanya simple dan tidak ada yang menyebabkan Nabi bertahan lama. Maka dari giliran itu, maka Nabi agak lama dikit di rumah Sayyidatina Zainab. Ternyata di rumah Sayyidah Zainab Nabi mendapatkan minuman, yaitu madu. Nah, maka kalau minum madu nggak ada masalah, ditawarkan minum-minum, ditawarkan makan-makan, sarapan-sarapan, tapi sesuai dengan hajat. Kalau nggak ditawarin minum, jangan buat minum di situ. Enak dia aja. Paling istri tua masuk sebentar, ditawarin kopi, katanya nggak mau kopi. Masuk ke istri kedua, tawarin teh, ada kenyang. Soalnya istri ketiga suruh minum susu, nggak mau, anyir. Di keempat nggak ada nawarin apa-apa, cuma dia minta dibuatin kopi. Kenapa kamu tak minta kopi? Nyesal tadi saya nolak kopi di rumah pertama. Rasa-rasa enak kalau minum kopi di sini. Nah, lepas itu selesai kopi minta teh lagi. Nah, lepas itu minta susu lagi. Lepas itu minta buatin indomie rebus dan mie goreng, bakso bakar, macam-macam lah dia minta di situ. Maka hukumnya haram. Nah, maka di mana dia tadi malam, maka disitulah pagi harinya dia. Sarapannya di situ, istirahatnya di situ, keilulahnya di situ. Gak boleh tempat isi yang lain. Tempat isi yang lain hanya untuk mengantarkan nafkah, menanya keadaan, menjenguk kalau sakit dan sebagainya. Wa in atala fawqal haja asa, jikalau melamakan ia seorang melebihi dari hajat, misalnya dia maksiat, li jawrihi karena curangnya seseorang, wa qadha, dan mengqadha ia seseorang, wujuban hukumnya wajib, lidzatin naubah bagi istri yang punya giliran. Istri yang mana yang punya giliran waktu itu, maka dia akan ambilkan jatah dari istri yang dia tinggal di tempat istri tersebut. Pas nanti giliran istri itu, maka jatahnya 1 jam misalnya dia tertidur di situ, maka akan diberikan kepada jatah istri yang beberapa hari lalu yang keambil. Misalnya jatah tadi malam di rumah istri pertama, maka siangnya harus di rumah istri pertama. Dia keliling-keliling tertidur di istri ketiga 1 jam. Maka pada jadwal istri ketiga besok, dia harus ambil 1 jam tidur di rumah istri pertama yang jatahnya keambil pada putaran pertama. Itu hukumnya wajib. Nah, wujuban biqadri ma makatha, dengan ukuran sesuatu yang menetap ia seseorang, min naubatil madkhuli alaiha, dari giliran wanita yang dijatahi di atasnya. Dari giliran wanita yang ditemui, baru pelajari belakangan. Harusnya dipelajari awal, kemudian baru praktek. Nah, hancur akhirnya hukum Islam gara-gara diamalkan tanpa mengetahui hukum hakamnya.
Wa qadiyatu kalamil minhaj wa rawdah wa aslaihima, qadiyah tuntutan atau maksud dari kalam Imam Nawawi dalam kitab Minhaj, kalam Imam Nawawi dalam kitab Rawdah, dan asal keduanya Minhaj sama Rawdah, kita asalnya yaitu khilafu sebaliknya. Tidak perlu diqadha, dosa saja yang dia dapat, karena itu kan siang hari. Bima idza dakhala fin nahari lihaja, pada kejadian yang tidak perlu diqadha itu adalah pada kejadian apabila berkunjung ia seseorang di siang hari karena hajat. Wa in tala, walaupun lama ia, walaupun lama karena hajat enggak masalah, karena dia datangi istri pertama aman, istri kedua aman, istri ketiga ternyata dalam keadaan melahirkan, hampir mau melahirkan. Tentu dia lama di situ. Dia panggilkan dokter, dia panggilkan bidan, kemudian dia bantu proses melahirkan. Kemudian dia pindah besoknya pada istri nomor 4. Lalu dia keliling lagi pas sama istri nomor 3, banyak pekerjaan rumah, lama lagi dia situ, cuci popok macam. Besok malam istri nomor sekian lagi, keliling lagi, istri pertama, kedua, ketiga, masuk pada istri keempat, dia nyuci lagi di situ. Selagi karena hajat dan diperlukan, itu nggak ada masalah. Ini pendapat dalam kitab Minhaj, Muhadzab, dan asal keduanya. Fala tajibu taswiyatun fil iqamah fi ghairil asl kan kana nahara, maka tidak wajib menyamakan di dalam iqamah, menetap pada selain asal. Nah, tidak wajib menyamakan pada selain asal. Kalau asal wajib, tapi selain asal tidak. Mana contohnya menetap yang tidak asal? Kana naharan, seperti bahwa ada yang menetap di siang hari, itu enggak wajib disamakan. Au fi qadriha, ai fi qadriha artinya kadarnya menetap. Kalau sekiranya di siang hari dia berkeliling kepada istri-istrinya, istri pertama dia menetap situ setengah jam, istri kedua setengah jam, istri tiga 1 jam, istri keempat setengah jam, itu boleh-boleh saja. Gak wajib sama 1 jam nih, jam keluar saya nih, pindah lagi, gak wajib. Gak wajib sama, karena itu bukan asal. Asal kisim itu di mana? Al aslu fil kismi al-lail. Nah, malam itu yang harus sama. Kalau siang nggak wajib sama. Siang sesuai dengan hajat. Yajuzu lahu ayatamatta, boleh baginya seseorang untuk dia bertamattu. Bertamattu enggak apa-apa. Masuk di siang hari kepada istri yang bukan jatahnya, kepada istri yang bukan jadwalnya. Lalu dia bertamattu dengan istri tersebut, hukumnya boleh. Dan haram jima'. Haram kalau sampai jima. La li zatihi, tidak haram karena zatnya jima. Tidak haram karena zatnya jima, bukan karena jima itu yang haram. Menggauli wanita yang sedang berhaid itu haram. Itu haramnya mengjimaknya itu yang haram. Menggauli istri orang lain itu haram. Itu yang haram apa? Karena jimaknya itu. Nah, sekarang dia gauli istrinya sendiri, bukan di jadwalnya, itu hukumnya haram. Bukan karena zatnya jima, tapi karena amrin kharij, faktor luar, yaitu bertentangan dengan keadilan yang merupakan kewajibannya. Wala yalzamuhu qada'ul wat'i,
Tidak wajib akannya seseorang oleh mengqadha watak. Tidak wajib akannya seorang mengqadha watak. Harusnya malam tadi dia harus ada di istri kedua, berada di istri kedua. Ternyata dia keluar malam, pergi ke istri ketiganya. Nah, pada saat itu terjadilah berhubungan. Maka berapa malam dia di istri ketiga, dia wajib gantikan di jadwalnya istri ketiga nanti diberikan ke istri kedua. Nah, wajib digantikan malam yang harus diberikan kepada istri keduanya. Karena malam istri kedua terambil dia pakai di istri ketiga, maka dia wajib ganti di malam istri ketiga dengan jumlah yang sama ke istri kedua. Tadi dia watak pada istri ketiganya, apakah ketika mengganti itu wajib watak juga? Jawabannya tidak. Yang diqadha malamnya saja, bukan wataknya. Kenapa watak tidak wajib diganti? Li ta'alluqihi bin nasyad. Karena berkaitannya watak dengan semangat, dengan nasyad. Gak bisa watak itu disemangatin. Bal yaqdi zamana. Akan tetapi mengqadha ia seseorang waktunya watak saja, waktu wataknya saja. Intola jika lama ia zaman menurut uruf. Jika lama ia zaman menurut uruf. Nah, dia berkunjung pada istrinya lalu dia ciumnya, maka hukumnya tidak haram. Dia bersalaman, hukumnya tidak haram. Dia berpelukan ketika pertemuan itu, hukumnya tidak haram. Tapi apabila watak, hukumnya haram. Tapi kalau wataknya ada sebentar, itu wajib diqadha. Hanya 2 menit misalnya, maka nggak wajib qadha. Nah, sesuai dengan pandangan uruf. Tapi kalau lama berpandangan uruf, yang diqadha adalah waktunya saja, bukan wataknya. Nah, itu beberapa rangkaian hukum poligami. Wa'lam ketahuilah anna aqallal qasmi lailatan likulli wahidatin. Sesungguhnya minimal pembagian jatah malam itu 1 malam bagi setiap 1 orang. Jadi 1 malam minimalnya. Enggak boleh 1 malam itu bagi 2. Setengah malam diisi pertama, setengah malam pertama diisi pertama, setengah malam kedua diisi kedua, setengah malam isi ketiga diisi ketiga, setengah malam keempat diisi keempat. Jadi malam itu cuma 2 saja. 1 malam pertama dibagi 2, 1 malam kedua dibagi 2. Maka hukumnya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena waktu awal malam sampai akhir malam itu kualitasnya berbeda. Nah, dengan kualitas yang berbeda. Waktu malam, awal malam adalah kualitas untuk makan, kualitas untuk rehat, kualitas untuk berdiskusi. Tapi akhir malam itu kualitas untuk beristirahat. Nah, kalaulah dia bagi jatah malam kedua untuk istri kedua, maka sampai di istri kedua itu dia langsung tidur, langsung bangun subuhnya. Sementara jatah malam yang pertama sampai jam 12 misalnya, itu istri pertama, dia ngobrol di situ, bergurau, bercanda, bergurau, makan, perang bubur, ini dan sebagainya. Udah capek di situ, tidur aja lagi istri kedua. Jadi keharmonisan itu tidak sama. Itu sebabnya untuk membagi malam itu nggak boleh kurang 1 malam untuk 1 orang, supaya kualitas malam dengan berbeda dari awal itu sampai akhir didapati oleh semuanya. Mana itu 1 malam? Wahia minal ghurubi
ilal fajri, dianya satu malam itu dihitung dari tenggelam matahari sampai terbit fajar. Aksaruhu maksimalnya adalah 3 malam. Maksimal membagi malam itu adalah 3 malam. Fala yajuzu aktsaru minha, maka tidak boleh lebih banyak darinya 3. Bain tafarraqna fil bilad, walaupun mereka bercerai-berai di negeri, dalam satu negeri. Satu di Kalimantan, satu di Sulawesi, satu di Jawa, satu di Sumatera. 4 provinsi, 4 pulau, 4 isinya. Maka tetap di 3. Nggak boleh lebih pada 3, tetap aja 3. Maka kalau dia tetapkan di rumah si A seminggu, rumah si B seminggu, C seminggu, si D seminggu, kalau seperti itu dia buat, tidak boleh. Fala yajuzu aktsaru minha, walaupun karena tuntutan daerah yang berjauhan, kecuali biridahunna, dengan relanya mereka. Kalau istrinya itu rela nggak apa-apa.